Kerjaannya adalah pekerjaan mitigasi bencana letusan gunung api berupa pembuatan peta zona risiko bahaya gunung api, ya, seperti itu. Silakan dilihat oleh Anda, ya, di plot Anda ada di mana. Oke. Dan pekerjaan berikutnya adalah mensosialisasikannya kepada masyarakat, ya. Kemudian juga nanti bagian dari pekerjaan mitigasi adalah yang akan Anda kunjungi, yaitu pos pemantauan gunung api dari kegiatan magmatisme gunung api ini, ya. Nah, itu barangkali nanti kalau ada lokasi batuan kita akan lihat batuannya. Sekarang dari geomorfologinya saja, ya, geomorfologi bahwa ini gini geomorfologi gunung api, yang satu tua yang satu muda. Silahkan Anda deskripsi seperti apa yang muda, seperti apa yang tua itu, ya. Dari apanya deskripsinya? Anda sudah belajar di geomorfologi, yaitu dari koloriran sungai misalnya, ya. Coba lihat lembahnya, mana yang lebih berkembang lembahnya, yang gersang atau yang hijau? Yang hijau kan sudah terbentuk lembah di situ, sedangkan yang gersang itu tidak terbentuk lembah yang dalam, ya. Nah, itu yang ada deskripsi nanti. Oke. Jadi dari kompleks Gunung Guntur ini, titik gunung api aktif adalah yang persis di depan Anda ini, ya. Silakan, ada yang bertanya tidak? Atau sampai sini penjelasannya sudah cukup? Menjelaskan tentang geomorfologi gunung api sudah cukup belum? Apa yang mau ditanyakan? Oh iya, saya tanya. Ayo, silakan. Pakai mic boleh supaya keras kedengaran sama teman-temannya. Sudah diplot belum? Lokasi Anda ada di mana? Betul dekat zona merah? Coba untuk menentukan apakah sebuah lokasi itu kita disebut nanti zona merah atau zona kuning, itu didasarkan kepada bentuk geomorfologinya. Kalau bukaan kawah, kita bisa melihat kawah itu terbukanya ke arah mana. Bukaan kawah ke arah kita, ini kita itu berada di lokasi di mana bukaan kawah itu mengarah ke kita. Itu nanti batuan-batuan yang diletuskan atau dikeluarkan materialnya oleh gunung api itu akan lewat di daerah bukaan kawah, jadi ke arah kita. Makanya itu di dalam petanya ada di gambarnya memanjang dari titik puncak di atas merah ke arah kita. Kelihatan nggak? Coba perhatikan di petanya. Betul nggak merah ke arah kita? Seperti lidah itu, warna merah itu, ya, dari puncak ke arah kita. Itu karena apa? Karena bukaan kawahnya di atas ke arah kita ini. Kemudian setelah lihat geomorfologinya, dilihat batuannya. Batuan apa yang ada? Batuan tadi yang Bapak sebutkan, New Ardente atau endapan awan panas. Maka wilayah itu kemudian kita jadikan warna merah sebagai zona risiko tertinggi kalau terjadi letusan gunung api. Dan ini sudah lama Gunung Guntur itu tidak meletus, sudah 100 tahun lebih. Jadi dapat dibayangkan kalau suatu saat akan meletus lagi, kemana larinya nanti zona risiko? Pasti ke arah yang merah itu, ya. Nah itu, jadi tidak boleh ada pemukiman di sana dan sebagainya. Itu sementara, ya, dari Bapak. Tidak ada pertanyaan supaya kita bisa cepat cari lokasi lain. Tapi Anda harus paham dulu nih cara membuat peta zona risiko, cara melihat mana gunung api yang endapan muda, mana yang tua, ya, sudah kelihatan di sini. Udah ditulis di sini. Ya, kurang besar. Nanti tanya ya sambil Anda ini sebentar. Berikutnya mungkin ada pengalaman dari Ibu Dr. Dewi, ya, yang pernah, ya, tahun 85-an ke sini, ya,
berapa bulan untuk melaksanakan eksplorasi panas bumi ya. Jadi Bu Dewi ini sudah sampai ke hampir semua gunung ini dijalani ya. Ini Bu Dewi yang ini jangan khawatir ya. Bu Dewi ini tahu nih gimana mungkin ini ada kawahnya. Iya, yang itu yang ditawarin ya Pak Yudi. Udah pernah dilihat. Silakan Budi. Ini menarik. Sekalian sana biar Geologi. Semangat ya. Jadi geologi itu harus selalu semangat, dan tadi disampaikan oleh Bagus harus happy, harus bahagia. Kita ke lapangan tuh jangan ulung trut, biasa dari tunduh gitunya. Harus semangat, harus happy, apalagi sudah pakai baju orange ya. Oke, tadi yang disampaikan Prof Nana, kita bisa melihat kalau dari gunung api itu bisa melihat apa? Pertama apa tadi? Morfologi. Terus morfologi itu bisa menceritakan apa? Batuan ya. Nah terus tadi kan ada yang batuan warnanya yang sudah tua, berarti warnanya apa? Ada pohonnya, yang masih ini gundul. Terus bagaimana nanti kalau ke lapangan ya? Kalau pada saat survei gunung api ya, pengalaman saya waktu itu, dan mungkin juga terus berlangsung sampai sekarang. Apa kita yang harus lakukan kalau kita ke lapangan nih? Kalau teori kan yang sebagai disampaikan Pak Agus ini teori di studio ya, kita belajar literatur, kita belajar apa biasanya kalau di studio itu kalau lihat gunung api belajar apa? Kita pakai DEM ya, remote sensing ya, melihat morfologi gunung api ya. Nah kalau di lapangan kita melihat secara visual fisik daripada. Jadi kalau Anda pergi ke lapangan, Anda yang mesti lihat apa? Kalau kita mendeskripsi batuan itu, apapun ya, apakah itu batuan sedimen, apakah itu batuan gunung api, karena ini daerah gunung api, kita lihat batuannya. Apa kira-kira tadi kalau dilihat, kan Pak Prof Nana tadi menceritakan bahwa ini ada batuan sebagai debris apalan atau New Ardente ya. Nah sekarang kalau Anda yang dilihat ini, apa yang dideskripsi? Coba Anda ke lapangan. Pak Agus ini tadi menyampaikan secara fisik. Ini kan visual di lapangan. Dilihat dari apa? Warna. Warnanya apa? Kalau lihat dari warna apa? Kalau lihat warna yang dilihat indikasinya apa? Pernah ingat enggak? Jadi kalau Anda ke lapangan, yang waktu survei itu saya nggak cilang-cilang gitu ya. Kita harus melihat warna. Terus dari warna kita melihat apa nanti? Kalau warna itu dihubungkannya dengan apa? Kalau warna itu? Ya, kalau warna, kalau kan ada warna yang hitam, warna yang mencirikan apa itu? Warna hitam gelap, terus warna hitam ada agak kehijauan, warna yang putih, itu berhubungan dengan batuan apa itu? Tadi kan program menceritakan ada yang eksklusif, ada yang inklusif. Kalau yang eksklusif misalnya dihubungkan dengan apa deh? Kalau warna biasanya? Iya, kesana. Mineral. Ya, jadi Anda lapangan itu bercerita itu, oh warnanya hitam. Gimana kalau warna? Kalau yang warnanya misalnya pernah dengar nggak ada yang warnanya lekrotik, itu yang mesokratik gitu ya? Pernah dengar nggak? Berapa coba? Kalau yang misalnya yang kandungan mineral mefiknya 1-33%, namanya apa? Nah, lekrotik. Terus kalau yang 34-66, terus yang lebih dari 66, nah jadi Anda harus lihat ini batuan tipenya dihubungkannya dengan warna, langsung ke situ Anda tulis. Ini ada buku catatan lapangan, Anda deskripsi nanti dari batuan nanti ini warnanya apa ya, seperti itu. Terus apalagi kalau lihat setelah dari warna, jadi warna ada hubungannya dengan komposisi daripada mineral ya. Komposisi mineral seperti apa coba? Kalau dihubungkan dengan apa derajat itu, bawaan itu? Dari itu waktu pembentukan tumbuhan. Tempat pembentukan atau pendinginannya ya, tempat ya. Nah sekarang kalau misalnya kalau yang mineral yang tadi mineralnya mefik apa namanya? Nah itu berapa, itu kira-kira mineralnya apa saja itu di dalamnya. Jadi kalau kita mendiskusi batu berarti tadi namanya apa? Lekokratik. Oh ini mesokratik, berarti kandungannya sekian kan. Terus kira-kira mineralnya apa saja? Kalau yang mefik itu. Nah seperti itu ya, piroksid, afibo ya. Itu kalau yang batuannya menengah apa? Ini kan batuannya hitam. Kira-kira nah, batuannya apa? Pernah baca nggak di literatur? Kira-kira di sini batuannya apa? Intermediate atau asam atau basa? Basal sama basaltik tadi ya? Ya apa jadinya itu maksudnya?
Kalau di Indonesia. Intermediate. Jadi kita harus bisa mendiskusi itu ya. Jadi pada saat di lapangan yang Pak Busri disampaikan, kita harus mendiskusi batuan warna, apalagi granulitas. Pada dengar granulitas enggak? Nah, apa itu granulitas kan Om? Butiran ya. Nah, butirannya gimana? Kalau kita berdiskusi butiran, kan ada ke lapangan. Jadi ke lapangan itu harus melihat fisik. Nah, tadi Pak Busri menyampaikan lihat fisik. Aduh, kayak Anda melihat wanita cantik gitu. Aduh, ini wanita cantik. Aduh, ini hidungnya begini. Aduh, ini matanya jentik gitu kan. Sama lihat batuan juga. Aduh, ini warnanya putih. Kira-kira komposisi mineralnya apa gitu kan? Seperti itu ya. Terus gimana kalau butiran? Granulitas apa? Tadi jawabnya bagus. Siapa? Gerald ya. Dilihat ya. Saya kenapa suka tanya? Kalau misalnya masuk kuliah juga Pak Bagus, karena biasanya yang kuisnya bagus. Habis ini dia udah nilainya A aja deh. Tadi ya, jadi kan kalau yang diam aja yang ngulang-ngulang gitu ya. Ngapain ke lapangan, ngulang-ngulangnya di rumah ya? Ke lapangan. Anda udah pergi, udah pakai jaket orange, keren gitu kan? Anda bisa bayangkan ya, saya 3 bulan tahun 85 ya. Ini masih muda, sekarang udah matang kuat ya. Harus pakai ikut gitu ya. Nah, jadi gimana tadi? Jadi apa kalau butiran itu apa? Granulitas. Coba kalau ke lapangan, suruh ke lapangan sendiri berapa mereka pulang itu hidung, nawannya hidung. Nah, harus enggak, harus dihubungkan dengan ciri-ciri geologinya. Apa coba tadi yang granulitas itu butiran ya? Halus ya, apa itu namanya tekstur? Paneritik, afanitik, porfiritik. Apa kalau yang namanya afanitik itu kenapa? Itu dia berarti bukannya cepat, jadi butiran-butirannya halus-halus atau Itu bisa dilihat megaskopis atau mikroskopis? pakai mikroskopis. Kalau yang megaskopis yang paneritik atau porfiritik juga masih bisa ya kelihatannya. Nah, seperti itu. Jadi Anda harus lihat apalagi. Ayo. Pernah dengar fabrik enggak? Pabrik ya? Kemas. Emas. Nah, pernah nggak? Bukan pabrik itu ya, bukan pabrik gitu kan. Pabrik burayot gitu kan, bukan ya. Pernah ya kemarin dengan terbuka. Hubungannya apa? Kalau apa itu hubungan keteraturan antara mineral dengan mineral apa itu? Kita lihat. Jadi ada kalau kata-kata bahwa deskripsi tadi ya. Seperti apa? Kayak apa sih kalau bentuk hubungan mineral dengan mineral itu apa aja? Ya, simetri sama granular. Itu sama apa? Ingatnya apa? Seperti apa? Simetri itu ukurannya itu Terus ada yang dari bentuknya apa? bentuknya tuh yang netral. Ini tadi yang grup ini kok pinter nih yang grup ini. Ya. Nah, kamu berdua kan sama yang lain mah nggak tahu di sana tuh jangan kalau beroleh. Sok yang perempuan atau yang perempuan kok nggak boleh lain ya. Tukun orang sama ya. Jadi Anda kalau pas lapangan disiapkan dari rumah ya. Tadi kan Pak Agus ini sudah memberikan itu, sudah memberikan apa namanya arahan juga. Ada fotonya, ada apa namanya morfologi. Kalau morfologi yang dilihat apa tadi kata hubungan morfologi dengan batuannya gimana? Jadi apa setelah diapain? Terakhir lah setelah fabrik, hedral, subhedral, apa? Struktur. Biasanya kalau struktur gimana batuannya dari mana di situ? Coba kalau Anda datang ya naik ke tempat itu, nanti ada kelihatan yang rekah-rekahan itu. Kontak batuan juga kelihatan. Ya, kontak batuan terus rekam yang pertama mengendap, ya evolusinya kelihatan seperti itu. Tadi kebenaran stratigrafi, ya. Kalau di gunung api namanya apa? Vulkanostratigrafi. Apa vulkanostratigrafi itu mempelajari apa? Belajar hubungan antar lapisan berdasarkan Lapisan batuan berdasarkan proses produk pengendapan sama itu gunung apinya. Namanya siapa? Rizky Tolong Pak Radit punten Pak Diklat. Rizky Ardaya, Pak. Kelas berapa? Nomornya MPR Pak biasanya saya nggak. Gaya seperti itu ya. Jadi bagaimana? Terus yang terakhir biasanya paling kita apa namanya harus tahu apanya itu. Jadi antara posisi batuan dengan bentuk morfologi apa namanya dan penempatannya, lokasi penempatan suatu ada di situ ada suatu masa erupsi itu apa namanya? Fasies. Nah kamu pintar geningan. Kalau spasies di gunung api itu fasies apa aja? Proksimal, Sentral yang di mana? sentral di Ya, batuannya apa di situ biasanya? bisa breksi. Baik sih yang ada yang namanya aglomerat, dengar nggak? Terus situ ada lagi fasies apa lagi?
proksimal. Proksimal itu lereng ya, panjang. Terus kemudian ada lereng. Kalau lereng di proksimal tuh batuannya apa biasanya itu? Biasanya Breksia sama ada aliran lava. Alfa, ada namanya apa? Bayu. Bayu, puntennya. Nah, terus udah proksimal tuh apa lagi? Media. Media tuh lereng bawah ya, lereng bawah. Terus kemudian yang terakhir yang ada di situ ada proses sedimentasi, fusi, yang itu namanya apa? Ya. Nah, kalau ini kebetulan ini sedikit menyimpang sedikit. Kalau pernah ikut ada penelitian kan? Biasanya aku ini punten pernah nggak? Oke, belum ya. Nah, biasanya kalau ini sedikit aja tambahan. Jadi kalau kalau daerah panas bumi kita ambilnya di media ya, kita di daerah media seperti itu. Itu kan berdasarkan dari proses dari morfologi dan kaitan dengan batuannya. Sekarang kalau dari morfologi aja, pernah dengar nggak? Menurut misalnya Verstappen gitu, pernah dengar nggak? Morfologi gunung api itu apa aja? Pernah dengar nggak? Berarti ada beberapa literatur. Nah, berarti apa? Gunung morfologi apa? Kawah. Terus morfologi apa lagi? Setelah kawah itu? Iya, kawah sama kaldera satu ya. Kaldera sama kawah tuh hanya beda diameternya saja ya. Morfologi kawah. Iya, bentuk morfologinya. Ya, Pak. Ya, ke bawah aja semuanya. Oh, ada tapering. Terus Tapering sama mark ya, itu ya ada ya. Terus ada lagi yang khusus dari morfologi bentuk gunung api nih. Gunung apa nih? Yang kerucut. Jadi udah kan kawah sama kaldera. Gunung api. Bentuknya lagi apa lagi? Pegunungan piroklastik. Ya. Tadi kan ada yang meletus yang jauh itu kan? Oh, iya. Lereng itu kan. Kalau tadi yang ikutnya di fasiesnya namanya apa? Proksimal itu, ya. Terus kemudian apa lagi? Setelah beroperasi itu di situ ada aliran lava biasanya. Lereng apa ayo? Lereng lembah. Lereng yang lembah, ya. Terus kemudian ada lagi namanya apa? Kaki gunung api. Kan tadi kan itu ada ujungnya tuh, ada kawah, ya. Nanti ada pegunungan, ya. Kemudian ada lereng, kemudian ada kaki. Nah, kaki itulah yang tadi kalau secara fasies namanya apa tadi? Media. Bisa. Ya. Jadi Anda kalau mendeskripsi lapangan tuh itu, jadi dari rumah seperti yang Pak Agus sampaikan itu Anda harus belajar secara literatur yang namanya recognition. Survei geologi itu pemetaan geologi gunung api itu ada yang namanya recognition. Recognition itu bisa di tempat, di laboratorium dengan literatur, membaca penelitian dahulu, Pak juga memberikan pedoman di sini. Nah, di lapangan mendeskripsi namanya pemetaan detail. Jadi sudah Anda mendeskripsi batuan secara detail seperti itu. Ya, ada yang bertanya lagi ya? Jadi nanti kalau deskripsi batuan bisa tadi Pak Prof ya menyampaikan ini warnanya apa di ujung sana, harus tahu, harus bisa ya tenaon, itu bereksi naon, itu lava atau bukan, kenal lava apa bersifat andesit bukan, bersifat basaltis seperti apa, kemasannya seperti apa, ya tolong ya nanti teksturnya apa ini bentuk mineralnya yang bisa yang masih babaluk nggak, coba mau ke lapangan saya nanya babaluk alhamdulillah ya di babaluk jadi dilihat ada deskripsi batuan nanti bikin laporan yang bagus aja. Nah tadi punya yang namanya buku namanya lapangan satu grup ada dibikin TikTok mau dibikin apa gitu kan. Anda menceritakan saya tentang morfologi gunung api berdasarkan posisi dan batuannya, oh ada fasies, oh berdasarkan butirannya, berdasarkan teksturnya, ya seperti itu ya. Nanti juga itu juga murah ada yang itu juga nanti dan seperti itu ya. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Bude ya. Baik, Anda diberikan waktu kurang lebih 10 menit langsung menuju ke stasiun Subset 2-nya ya. Ini sekarang 9.30, 9.45 itu kita sudah bergerak ya. Anda silakan mau ngambil spot video, foto dan sebagainya masing-masing kelompok, tidak jauh dari sini saja ya. Kalau mau agak di situ boleh. Terus kalau ada yang mau naik, jangan semuanya naik ya. Mungkin wakilnya aja atau apa ya, itu perlu kekuatan ya. Tapi hati-hati tuh, ada yang mendekati bisa-bisa berubah ya. Ya silakan ya. Nanti untuk deskripsi batuannya nanti kita di Subset 2 ya. Sekarang morfologi aja dulu, cerita tentang morfologi ya. Kaitan juga dengan mungkin vulkanologi apa? Apa? Yang pertama Apa? yang itu kan Doang atau mau sendiri gantian gantian ya sih? Gantian aja kita. ya udah Kayak bagi-bagi poin dulu, poin bahasan pertama. kita di mana Lokasi
lokasi sekarang di mana sih di Jarkoman? Apa nama satu-satunya tuh? Nggak kelihatan. Mana ya? Selamat siang semuanya. Siang. Kami dari kelompok Jalan Ibrahim Haji melihat morfologi kompleks Jalan Ibrahim Haji. Apa ini Tugu ini aja? Tugu apa namanya? Gua ngeliat di map Tugu Belanda. Asli. Iya. Jalan apa? Namanya Tugu Belanda. Jalan Ibrahim Haji. Jalan Ibrahim Haji. Tugu Belanda. Garut. Kamu di itu jangan keamanan dulu. Jadi nanti bahas tentang pertama kita bakal ngasih tahu dulu kita di mana. Terus di belakang kita ada Gunung Guntur. Nah ini Gunung Guntur ini terlihat Gunung Guntur itu. Yang komplek. Ini itu semua namanya komplek Gunung Guntur. Tapi kalau yang berkesan terakhir itu bisa dilihat dari yang nggak ada tumbuhnya vegetasi. Belum ada. Kalau misalkan yang udah hijau-hijau, yang udah ada tumbuhan itu menunjukkan misalnya udah lama, udah tua. Jadi kalau misalkan kita lihat di bagian situ, udah ada vegetasi dan batunya cenderung warna coklat. Nah itu menandakan dia tuh letusan yang paling muda. Kita 100 tahun lalu. 1800. Belanda. 1800. Sekitar tahun 1800-an kita zaman kolonial Belanda. Satu lagi bahasanya. Ini daerah Pasir sini. meletus, Tugu kena awan panas, tipe gunung api A. Ini Kata bapaknya di produk awan panas. kenapa awan panas ya? Jadi kita lihat produk dari gunung api ini salah satunya itu yang terakhir meletus itu terlihat di sini yaitu endapan awan panas. Dilihat di belakang. Ada awan panas itu apa sih? Aduh gua nggak buat pesan gua anjir. Endapan awan panas tuh ngasilin apa aja tuh? Bentar. Aku pernah nanya, bapaknya pas apa namanya? Pernah ngejelasin ini. Waktu ini maksudnya Di lab di kelas ya. Yang gabung gede. Yang gabung. Ayah nggak ada ini catatan. Fragmen batuan panas. Gas udara terperangkap. Apa sih? Nah ini ada awan panas, pasir, debu atau abu, sama ada piroklastiknya, ada bongkahan, kerakal, kerikil, pasir dan debu. Terus kemarin yang awan panas itu bisa dilihat dari mana? Selain ini, yang dari teguhnya bisa dilihat apa tadi katanya? Ya, tubuhnya tuh cuman ini buat penanda doang. Kalau misalnya dulu di sini tuh ada pemukiman yang kena awan panas, yang habis kena awan panas. Awan panas itu terdiri dari pasir, debu atau abu, dan juga bongkah-bongkahan piroklastik seperti kerakal, kerikil, dan lain-lain. Dah, terus bahas apa lagi ya? Morfologi, gua nggak jago morfologi nih. Bentar. Tolol gue morfologi tuh. Apalagi ya? Oh ini kan katanya kubahnya ngarah ke kita kan? Kubahnya ngarah ke kita. Ada itu ya. Ini itu. Kubahnya ngarah ke kita. Di kaki gunung. Ntar coba cek. Jadi urutannya gimana urutannya? Sok. Jadi kamu urutannya. yang awan panas kamu bilangnya. 1.600. Ini aja. Itu mukanya. Biji. Lu mau bahas apaan? Adanya? Yang ini aja yang ada yang vegetasi, ada yang nggak ada vegetasi. Vegetasi nggak ada, menandakan ini tua. Mana sih? Lu terakhir ini apa? Tipe gunung api A, Awan panas. Lu nanti ngasih tau, lu ngulang lagi proses yang di gunung itu kan. Dia terakhir meletus dan sekarang gunung api A apa sih prosesnya? Itu pernah tercatat meletus Sekarang 1600, dari tahun 1600. oh emang gitu? Bukannya berdasarkan misalkan dia udah padam, udah apa? Kalau dari modul Berdasarkan tahun. Katanya ini nggak sih, kelompok klasifikasi gunung, tipe gunung tuh dilihat dari ini Tahun masa letusan. Hindia Belandanya. tahun pencatatannya. Oh ya udah. Berarti mana itu aja tuh conclusion? Oh, endapan panas yang bisa berupa bongkahan abu vulkanik atau abu vulkanik. Yep, materialnya tuh dari awan panas tuh ada 3, ada pasir,
debu atau abu, sama juga bongkahan piroklastik seperti krakal, kerikil, lapili, dan lain-lain. Pasir, debu atau abu, sama bongkahan piroklastik. Bongkahan piroklastik ternyata ada kayak krakal, ada kerikil, ada apa lagi tuh, banyak deh. Yang lihat tadi di foto Irfan ada. Mana aja kita. Uranus. Let's go. Uranus kalah landing, diem aja. Baru. Ntar dulu, gue nyari ini dulu, nyari. Ntar. 1800. Kami dari kelompok 9 sedang kelas vulkanologi. Sedang kelas vulkanologi pada hari Rabu 30 2025, tepatnya di Jalan Ibrahim Aji, daerah Garut, dekat Tugu Belanda. Cuacanya cerah. Dia sudah hadir di sini dari pukul 9.01 dengan elevasinya 801 derajat dari permukaan laut dengan koordinat 7 derajat 9 menit 59 detik dan juga itu dari sisi laut, dan bisnya 107 derajat 53 menit dan 2,53. Di belakang kita udah ada salah satu komplek pegunungan, yang dulunya pernah meletus, yaitu komplek Gunung Guntur. Komplek Gunung Guntur. Dah, Teman kan. Berarti kan ada komplek gunung ini dibagi menjadi dua bagian. periode waktu yang berbeda. Periode, oke. Periode waktu yang berbeda. Bisa dilihat dari vegetasi yang ada dan tidaknya. Ini dua apa tadi? Dua apa? Abu kan sih? Salah satu bukti. Iya, Perkenalan nama juga ya? Tuf ini berarti ya, Tuf halus. Dua bagian apa ya? Tadi gimana? Tapi ada ininya. Apanya? Hitam itu. Di sini Ya, emang nggak bisa. produk dari Nggak bisa ya? produk Apa dari dong? apa? Apa gitu? Produk dari Jangan ini semen, Cok. endapan. Semen. Awan panas itu kan dari ini kan? Jadi gimana Gir? Dibagi menjadi dua bagian. Dua periode waktu yang berbeda. Tuh, pesan berbeda gitu ya. Terus kasih tau ya, ini yang sebelah kiri ada vegetasinya menandakan bahwa dia tuh lebih lama, lebih tua daripada Ya, yang ada vegetasi. itu merupakan hasil letusan yang Tua. tua. Ah, lu nggak bedain gitu? Kan dia lagi latihan. Udah gua. Gua bilang nggak, selamat pagi. Kita Ya, satu-satu aja selamat langsung pagi. apa mau perkenalan? Oh, iya. Nama saya Gerald. Saya Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Gerald dari kelompok 2 vulkanologi. Jadi sekarang kami dari kelas A dan kelas C sedang mengikuti kelas vulkanologi. Untuk lokasinya tepatnya di Jalan Ibrahim Haji di Garut, di samping Tugu Belanda, dan pada tanggal Rabu 30 2025. Cuacanya cukup cerah dan tadi kita sampai di pukul 9.01 dan elevasi dari titik kita ini di 801 mdpl, meter dari permukaan laut. Untuk koordinatnya dari southnya 07 derajat 9 menit dan juga 59,6 detik, dan dari eastnya 107 derajat 53 menit dan 2,53 detik. Kita lihat di belakang kita ini udah ada namanya kompleks Gunung Guntur. Jadi ini proses dari banyaknya letusan yang terjadi di daerah Gunung Guntur. Jadi setiap orang ngeliatin langsung perkenalan apa? Gua aing pakai pem lah. Air awal. jelas saya suaranya. Ini nanti buatnya bilang sama. Nanti di video tambahin aja loh. Gue tadi nomor 2 kan? Benar nomor 2 kita? Iya. Gua harus ngomong gitu juga nggak? Iya. Perkenalkan Nama aja saya langsung. Nama. Pen. Gue nggak pakai pem. Langsung aja nama. Kelompok kan tadi udah kita semua. Ya udah.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Tanir Ruswandi. Pada kali ini akan menjelaskan kompleks Gunung Guntur. Di mana kompleks Gunung Guntur ini dibagi menjadi dua bagian waktu letusan yang berbeda. Bisa dilihat di sebelah kiri saya. Di situ terlihat bagian kompleks Gunung Guntur yang sudah tervegetasi, menandakan bahwa itu letusan yang tua. Dan di sebelah kanan saya terlihat berwarna yang coklat, yang menandakan dia tuh non vegetasi yang dihasilkan dari letusan muda, yaitu sekitar tahun 1840. Kira pura-pura jalan aja ke sana. Gua mau foto di sini soalnya. Tapi fotonya gua Udah. aman. Lalu siapa? Ntar dulu, nama saya Ataya Kamila. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk hasil dari Letusan gunung api. gunung api. Maunya apa tuh dong? Menjelaskan produk gunung api Guntur. Kamu voice over atau langsung sama suara-suaranya kedengeran? Gunung Guntur, kalau nggak Gunung Guntur atau Gunung Guntur sih. Gunung api Guntur. Gampang kan sih? Namanya Guntur lah. Atau dari Gunung Guntur? Kan dari Gunung Guntur. Guntur aja. Guntur yaitu 8 awan panas. ini juga apa dia namanya? Nama tubuhnya lagi kita jahit. Oh iya. Dari apa sih tadi? Batu pasir. Ya pasir. Tebu atau abu? Abu. Oke, udah ya. Fokusin muka aku aja. Sabar. Terus nanti kalau udah aku beres ngomong, arahin pencet itunya ya. Apanya? Kalau aku udah beres ngomong. Ya kan ke kamu dulu. Ya kalau aku udah beres, arahin kita terus pencet Si batunya. Biar itunya. fokus ke situ. Oh, oke. Oke, aman. Ntar, oke. Kalau dari petanya Terus. Oke, perkenalkan nama saya Ataya Kamila. Di sini saya akan membahas tentang produk hasil letusan dari gunung api Guntur, di mana produk dari letusan ini berupa endapan awan panas yang terdiri dari batu pasir, abu atau debu, dan batuan piroklastik seperti krakal dan kerikil. Sini nanti dulu. Berkurang. Dah. Let's go. Kenalkan, nama saya Ahmad Fadila dari Kowe. Berdasarkan pada produk yang dihasilkan dari letusan Gunung Guntur. Nah, Gunung Guntur ini diklasifikasikan masuk ke dalam gunung tipe A, yang dimana berarti itu memiliki catatan terakhir meletus setelah tahun 1600. Dan Gunung Guntur sendiri tercatat bahwa terakhir letusannya terjadi pada tahun 1800-an. Ini nggak putih kan itu? Gunung Guntur ini adalah memiliki vegetasinya yang masih baru menumbuh, berbeda dengan kompleks dari Gunung Guntur lainnya yang vegetasinya sudah melebat. Dan begitu saja. Terima kasih. Komplek Gunung A. Oh gini kita. Lagu. Gimik. Sinewati kan judulnya. Oh iya. Ini kalau cium kayak bau atau Anjing nggak kecium. nggak kayak sulfur ya? Nggak kecium. Masa.
Jaket cium ini. Ini apa ini yang merah-merah ya? Alkali berarti bener ya, Valspar. Sebenarnya ini. Alkali Valspar. Bawa yang mana itu kamu? Ini kita jalan kan? Iya, kita sana. Nggak naik kali kan? Naik bisa gitu. Ini bang ya. Gue belum ngecek stop set dulu sih. Itu bapak yang makannya itu Jangan nama kopi. Kayak buat opening gitu di belakang. Oh iya boleh. Jadi gimana? Jadi jalan belakangnya ada teks gitu. Iya, nanti gue edit belakangnya ada teks. Tapi lu di sini. Jadi Oh, kesini. Kemana? jalan bareng apa jalan ke Bari? Jalan aja. Oh ya. Ada ini apa ya? Buset. Apa sih? Dari sini ke sana. Iya. Cakep. Ini gue bisa airport nih.